Selamat malam, dengan saya Jovita Kusuma. Saya akan melakukan presentasi untuk ujian tengah semester mata kuliah sistem pakar dengan dosen pengampu Ibu Vika. Latar belakang, penelitian ini dilakukan karena dokter gigi tidak selalu hadir setiap hari di RSUD Menggala. Pasien sering datang hanya untuk periksa ringan. Sistem pakar dirancang untuk membantu asisten dokter mendiagnosa penyakit gigi dan mulut. Metode inferensi yang digunakan adalah forward chaining. Terbelakangnya, penyakit gigi dan mulut merupakan salah satu keluhan kesehatan terbanyak di Indonesia, bahkan dapat menimbulkan komplikasi serius. Sayangnya, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut masih rendah, ditandai dengan tingginya angka karies. Tujuan penelitian, merancang sistem pakar diagnosis penyakit gigi dan mulut, membantu asisten dokter dalam proses identifikasi penyakit, mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran dokter secara langsung. Karakteristik sistem pakar, untuk pertama, pengetahuan sistem pakar merupakan suatu konsep, bukan berbentuk numerik. Informasi dalam sistem pakar tidak selalu lengkap, subjektif, tidak konsisten, subjek terus berubah, dan tergantung pada kondisi lingkungan. Kemungkinan solusi sistem pakar terhadap suatu permasalahan adalah bervariasi dan mempunyai banyak pilihan jawaban. Perubahan atau pengembangan pengetahuan dalam sistem pakar dapat terjadi setiap saat, bahkan sepanjang waktu, sehingga diperlukan kemudahan dalam modifikasi sistem. Pandangan dan pendapat setiap pakar tidaklah sama, oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa solusi sistem pakar merupakan jawaban yang pasti benar. Keputusan merupakan bagian penting dari sistem pakar. Kelebihan dari penelitian ini adalah pertama, relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan, penggunaan metode forward chaining yang sesuai untuk diagnosis gejala, aplikasi memiliki fitur lengkap, diagnosa, laporan, dan cetak hasil. Metode pengumpulan data beragam, studi pustaka, observasi, wawancara. Metodologi pengembangan sistem menggunakan pendekatan waterfall yang terstruktur. Metode intervensi yang digunakan adalah forward chaining, yaitu teknik pencarian yang dimulai dari inputan beberapa fakta, kemudian menurunkan beberapa fakta dari aturan-aturan yang cocok pada knowledge base, dan melanjutkan prosesnya sampai jawaban sesuai. Lalu untuk tampilan utama user, pada menu utama user terdapat menu shortcut, home, profile, informasi, dan buku tamu untuk menampilkan halaman sesuai fungsinya masing-masing. Lalu untuk submenu profile, memberikan informasi bagi pengunjung tentang sistem pakar paru-paru seperti pada gambar berikut. Tampilan konsultasi berfungsi memberikan pertanyaan tentang penyakit yang diderita dan sistem pakar. Tampilan pertanyaan sistem tersebut seperti pada gambar berikut. Ini salah ketiknya. Tampilan hasil diagnosa berfungsi memberikan informasi hasil diagnosis penyakit. Tampilan hasil diagnosa seperti pada gambar berikut. Kekurangan dari penelitian ini adalah tidak ada evaluasi atau validasi sistem oleh pengguna langsung, tidak dibandingkan dengan metode inferensi lainnya, misalnya backward chaining. Terdapat ketidaksesuaian konten, tampilan sistem menyebut paru-paru bukan gigi. Kurangnya penjelasan tentang platform sistem web, mobile, desktop. Aspek keamanan data pasien tidak dibahas sama sekali. Saran untuk pengembangan lanjutan, lakukan validasi sistem dengan data nyata dan uji evaluasi, uji usability dan user satisfaction dengan asisten dokter atau pengguna rutin, perluas platform menjadi berbasis web atau mobile, tambahkan fitur keamanan data dan privasi pasien, pertimbangkan metode diagnosis lain sebagai perbandingan. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan pengucapan atau penjelasan, saya minta maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Have a nice day.